Hai geng, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tak tergoda dengan rayuan Abah Zeus. Di kesempatan kali ini gue akan mereview sebuah film yang berjudul The Watcher 2024. Tentunya masih baru dan fresh. Yang mana film ini menceritakan seorang kewa murni bernama Mina yang tersesat di hutan keramat di sebelah barat Irlandia. Yang mana hutan tersebut tidak ada di Google ataupun Google Map, dan rumor mengatakan adanya entitas misterius yang menghuni tempat tersebut. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria berbewok lembut bernama John yang sedang mensetel jam tangannya, yang mana ia berada di area titik tidak bisa kembali nomor 108. Ia pun melanjutkan perjalanan sebelum malam tiba, namun sayang perjalanan pun harus kasarung alias berputar-putar di area 108. Matahari yang mulai poek, John diselimuti ketakutan pun ia memanjat pohon dan keanehan pun mulai terjadi. Namun tiba-tiba John yang shock parah, ia hanya melongo dengan seekor makhluk yang datang menghampirinya. Penasaran sosok apa yang menculik John? Santai, karena film pun baru dimulai. Sorry, but you know the animal. Scene beralih pada kewes pirang murni bernama Mina yang bekerja di ojong pet shop. Lalu Mina mendapatkan tugas dari atasannya yang mana ia disuruh nganter burung beo secara COD. Si atasan pun tidak lupa menjanjikan upah tambahan kepada Mina. Mina yang sudah sampai di kontrakan, ia pun menceritakan traumanya pada si beo akan tragedi meninggalnya sang ibu 15 tahun yang lalu. Namun jelas saja si beo pun hanya meniru apa yang ia katakan. Keesokan harinya, Mina pun lanjut otw codean burung beo. Lalu Mina singgah di pom bensin. Ia pun mendapat telepon dari sang kakak yang bernama Lucy. Sang kakak menyesalkan Mina yang tak hadir di peringatan wafatnya mendiang sang ibu 15 tahun yang lalu. Namun Mina yang bebal pun nampak tak terima nasihat dari sang kakak. Mina yang mengendarai mobil berkecepatan berbahaya dengan tatapan kosong hingga ia pun tak sadar bahwa ia memasuki hutan belantara. Namun tiba-tiba suwe sekali mobil pentarisnya mati secara tidak wajar. Namun kagetnya ia berada di tengah hutan keramat. Ia pun berniat mencari pertolongan dengan harapan adanya seseorang yang tinggal di dalam hutan. Setelah ia masuk beberapa langkah di area titik tidak bisa kembali nomor 108, lalu inilah yang terjadi. Lah babi kok hilang? Baru beberapa langkah Mina menuju hutan, ia pun panik mobil pentarisnya hilang secara tiba-tiba. Mina yang terlihat pasrah dengan keadaan, ia pun kaget dengan sosok makhluk yang muncul sekelebat mata. Ia yang penasaran pun mengejarnya, namun kagetnya ia ada sosok wanita tua yang menyuruhnya masuk ke dalam bunker jika tidak ingin wafat. Wanita tua itu bernama Madeline, lalu ia memperkenalkan dua rekannya yang bernama Kira dan Daniel. Dan Madeline pun menjelaskan pada Mina bahwa dirinya sekarang berada di tempat yang bernama The Cove. Mina pun langsung disuruh ikut berbaris guna untuk ngasih pertunjukan pada makhluk penghuni hutan yang disebut The Watchers. Bagaikan beo dalam kandang, terdengar suara tepuk tangan di luar shelter dan kita bisa melihat The Cove yang mereka huni berada di tengah hutan keramat.
Di keesokan harinya, Mina yang menganggap orang-orang itu rada gelo, ia berniat kabur dari hutan dan mereka terlihat membiarkan Mina biar dia mengetahuinya sendiri. Ya benar saja, Mina yang hanya kasarung alias linglung berputar-putar hingga ia pun tiba di ujung tebing yang entah di mana. You're not the first to have tried getting out. Singkat waktu, Madeline pun mengajak Mina kembali dan ia pun mengatakan bahwa bukan hanya ia saja mencoba untuk lari, namun jalan pulang seakan-akan menghilang yang membuat semuanya terjebak di hutan keramat. Di tengah perjalanan, Mina pun menanyakan pada Madeline siapakah yang menancapkan pelang putih di area beberapa sudut hutan. Madeline pun menjawab, Kira dan Daniel menyebutnya sebagai profesor. Kembali ke dalam bunker atau The Coop, di mana Kira yang sedang menghibur para Watcher. I make a paste from them for pain relief. Di keesokan harinya, Kira yang mengajak Mina untuk mencari obat-obatan herbal yang ada di dalam hutan. Came to the forest together. He's very handsome. Lantas Mina pun menanyakan pada Kira, apakah kamu percaya dengan makhluk yang bernama Watcher? Dan pernahkah kamu melihatnya? Kira pun menjawab bahwasanya ia percaya dengan apa yang Madeline katakan walaupun ia sendiri belum melihat bebenguk makhluk itu. Lalu Kira pun menunjukkan sesuatu pada Mina yang mana itu adalah lubang tempat para Watcher bersemayam. Mina dan Kira pun bergegas pulang ke kandang. Lalu sesampainya di The Coop, Mina pun dibacoti oleh Madeline dengan 3 larangan yang harus ia patuhi. Di saat malam mulai poek, Mina yang sedari awal bengal pun nekat mengetuk-ketuk kaca dengan niatan memancing para Watcher keluar. Namun tiba-tiba, lalu para Watcher pun menggedor-gedor kaca yang membuat mereka semua kepanikan. We work together to survive. Keesokan harinya, Mina yang menemani Daniel menangkap burung yang terkena jebakan. Lalu Mina bertanya pada Daniel, apakah kamu pernah melihat Watcher? Daniel pun menjawab dengan muka tegangnya. Ia percaya walaupun belum pernah melihatnya, karena ia yakni siapapun yang melihat Watcher sudah dipastikan ia tak akan selamat alias modar. Kemudian Mina pun mengajak Daniel untuk membantunya memasuki sarang para Watcher bersembunyi. Lalu inilah yang terjadi. Oh my god, apakah para Watcher ini Kang Lekdut? Nampak di dalam terdapat beberapa rongsok yang menjadi koleksian mereka. Daniel! Lalu dikumpulkanlah rongsok yang Mina curi dari para Watcher. Lantas Madeline pun menanyakan dari mana Mina mendapatkan barang-barang itu. Mina pun hanya mengelak dan berdusta pada Madeline. Daniel yang lulusan universitas, ia pun berhasil menyalakan CCTV yang sudah berabad-abad lamanya. Lalu mereka pun berencana menaruhnya di luar shelter. Malam yang ditunggu pun tiba. Mereka nampak biasa saja menanti kedatangan para Watcher. Namun terlihat dari kamera adanya cokor alias kaki yang menjogrok di luar shelter. Wait. John? Kira yang menganggap itu adalah John, lantas ingin membuka pintu, namun Madeline pun melarangnya. Lalu Madeline pun menghampiri Mina dan memintanya untuk berkata jujur. Mina pun mengatakan yang sejujurnya, ia nekat memasuki sarang para Watcher. Kira yang panik ingin nekat membuka pintu, lalu Madeline pun menyarankan pada Kira agar menanyakan sesuatu, yang mana sesuatu tersebut hanya mereka lah yang mengetahuinya.
Lalu Kira pun bertanya, benua apa yang dimiliki Atta Halilintar? John palsu pun hanya terdiam dan tak bisa menjawab. I don't know. Madeline pun yang bertanya alias penasaran, emang apa jawabannya? Benua Asia. Tolong! Keesokan paginya, Madeline pun mengembalikan barang-barang rongsok ke lubang para Watcher sambil membacoti Mina yang bebal gak ada obat. And the forest was playing with our minds. Mina yang sedang selesai mempelajari seluk-beluk hutan, lalu ia pun kembali ke shelter. Kira yang terlihat ngahulang, Mina pun menyapanya, lalu ia pun menggambar area hutan yang ia pelajari barusan. Lalu tiba-tiba lah, Bagong kok hilang? Mina yang kaget Kira yang tadi di hadapannya tiba-tiba menghilang. Mina pun bergegas mencarinya. Tanpa ia duga, rupanya Kira terlihat putus asa dan berniat mendiskon umur. Aisyah nanaonan kehen. Mina pun berhasil mencegahnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam hutan. Mereka bergegas melihatnya, namun syoknya mereka rupanya Daniel yang sudah rada gelo dan berniat mengikat Madeline di dalam hutan. Goblok! They're coming! Di malam harinya, seperti biasa, mereka berbaris di dalam shelter menunggu kehadiran para Watcher. Namun anehnya mereka, para Watcher belum juga muncul, tapi tiba-tiba mereka semua pun kena teror, yang mana para Watcher berusaha masuk ke dalam shelter. Mereka semua pun berusaha menutup pintu sekuat yang mereka bisa. Namun beruntungnya mereka mendapati bunker di dalam tanah. Mereka pun dikejutkan dengan tersedianya sembako keperluan perut mereka. Tidak hanya itu, mereka pun juga menemukan komputer tahun 90-an yang ternyata masih layak digunakan. Mereka pun menemukan sebuah video Profesor Ori yang telah meneliti makhluk tersebut. Ia pun berhasil memancing salah satu Watcher yang ternyata makhluk satu ini berbeda dari Watcher lainnya, yang mana ia biasa berkeluyuran di siang bolong alias kebal sinar matahari. Mereka pun melanjutkan nobar video Dr. Ori, yang mana Profesor Ori menyesalkan penemuannya. Ia para Watcher, makhluk yang haus akan ilmu pengetahuan, yang mana ia terus belajar dan nanti bisa mengancam manusia di masa depan. Profesor Ori menyarankan bagi siapa saja yang menemukan video ini, ia meminta untuk memusnahkan makhluk tersebut. Tidak hanya itu, Dr. Ori pun menyarankan jika kalian ingin pergi dari hutan terkutuk ini, menyarankan mereka agar pergi ke titik 123 di mana para burung berkumpul. Di sana ada sungai yang dilengkapi dengan perahu. We'll leave tomorrow. It's time to go. Keesokan harinya, mereka yang siap untuk OTW. Setelah mereka sampai di area 123, terlihat area tersebut berlogokan tengkorak Watcher yang bersayap. Mereka pun melanjutkan perjalanan sebelum malam poek, yang mana perjalanan pun dipersulit dengan turunnya hujan yang buat mereka sedikit agak lambat. Namun riangnya mereka, sungai yang menjadi tujuan mereka akhirnya ditemukan. Tapi tiba-tiba Daniel yang melihat John memanggilnya, ia pun menolongnya. Namun Kira yang sadar yang dibantu Daniel bukanlah John. Ia pun berteriak memanggil Daniel, namun sayang Daniel sudah tergenjutsu oleh makhluk tersebut. Singkat waktu mereka pun sampai di jembatan dan nebeng bis yang mengantarkan mereka ke kota.
Di keesokan harinya, Mina OTW ke Ojan University guna untuk mewujudkan permintaan terakhir dari Profesor Ori. Nah pun beralasan bahwa ia adalah istri simpanan Profesor Ori yang akhirnya diizinkan untuk masuk ke ruangannya. Mina pun mulai mengobrak-abrik seisi ruangan. Setelah serasa cukup informasi yang ia dapatkan, lalu ia pun OTW ke rumah Kira. Kira pun menyambutnya dan mempersilahkannya, lalu Mina pun mulai ceritakan beberapa fakta mencengangkan pada Kira. Madeline killed Martin and in the fight. Mina pun mengatakan ternyata Madeline yang selama ini berjuang bersama kita, ia adalah seekor Watcher. Kira pun membantah, lalu kenapa kalau misal Madeline yang kita kenal adalah seorang Watcher, kenapa dia bisa berjalan di siang bolong? Mina pun menjawab karena ia adalah manusia setengah peri, sedangkan para kadron di hutan ia adalah sosok peri setengah asu. Tapi tiba-tiba Run, Kira! Mina pun kaget dengan mobil di luar. Ternyata Kira baru pulang beli beras. Goblok! Mina pun shock dan sadar bahwa yang ada di hadapannya sekarang ia adalah Madeline yang asli. Lalu inilah yang terjadi. Like gods once, it is because of human the earth like bones. Madeline pun mulai membontang-banting Mina sambil menunjukkan beberapa perubahan wujud kepadanya. Or Mina. Mina yang tanpa daya upaya ia pun hanya pasrah. Namun hanya ada satu harapan lagi untuk menyadarkan Madeline, yaitu ceramah non-jutsu. Dan akhirnya Madeline pun mulai sembuh dari kutukan. Lantas keluarlah sayap peri dari punggung bagaikan manuk japati. Ia pun langsung terbang. Keesokan paginya, Mina yang berkunjung ke rumah sang kakak, ia pun menceritakan kisahnya. Lalu kita bisa melihat ternyata mereka berdua adalah saudara genetik alami yang terlihat sangat mirip. Di luar rumah nampak seekor bocil yang sedang memantau mereka berdua. Ternyata itu adalah Madeline yang berkostum bocil. Dan film pun tamat. Gimana? Film yang cukup mendegangkan dada bukan? Ya, film ini mendapatkan skor yang cukup lumayan, yaitu 7,2, dan Ai sendiri ngasih skor 8 aja dah. Dan thanks for watching the next video. Bye bye.